Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Kusnul Kotima. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Kali ini aku buat video tentang cerita mengenai kesehatan aku. Di video yang beberapa hari yang lalu yang tentang aku mereview kamar aku sama kakek itu ada di satu part yang aku bilang ada obat jantung. Sebenarnya aku kenapa? Aku baik-baik saja. Alhamdulillah sampai saat ini ya masih diberi kesehatan seperti ini. Jadi kenapa aku bisa ada obat jantung di laci aku? Apakah punya kakek? Bukan. Jadi ini obatnya. Ini ya, aku 3 bulan di sini. Aku bilang sama majikan aku kalau pas aku nganter kakek ya, kita tuh maksudnya aku sama majikan tuh nganter kakek periksa ke dokter jantung. Terus aku bilang sama majikan, boleh bisa nggak kalau kayak aku gini check up ke dokter, periksa ke dokter? Boleh, emangnya kamu punya sakit jantung? Majikan tuh udah was-was bener. Kenapa? Soalnya aku baru di Taiwan dan kok bisa ngerasa sakit gitu. Terus minggu kemudian aku dibawalah ke periksa ke dokter. Jadi aku ada 2 obat ya, 2 kali check up. Jadi tanggal 8 November 2019 nih. 8 November kayaknya nama aku ya itu. Aku diantar check up. Aku di cek apa itu namanya, EKG ya, EKG. Terus diperiksa detaknya juga pakai alat khusus untuk jantung ya. Terus habis itu udah selesai, terus kembali ke dokter lagi. Terus dilihatlah sama dokter, katanya nggak ada apa-apa. Tapi kok kalau nggak ada apa-apa, kenapa kok aku ngerasa sakit gitu? Tapi sakitnya itu nggak setiap hari gitu. Maksudnya ketika aku ngerasa capek banget, terus apalagi kalau telat makan, nah itu bener-bener kalau kita diem gini tuh jantung tuh degupnya tuh degup kenceng banget, kayak sampai kita diem nih badan tuh bisa gerak sendiri gini, saking kencengnya jantung itu mompa ya. Aku juga kenapa seperti ini tuh, bener-bener sakit banget teman-teman. Dada tuh bisa sampai sesek gitu ya, sampai sesek, keringet dingin tuh keluar semuanya. Nah setelah itu kata dokter nggak apa-apa, nanti dikasih obat. Terus kalau setiap rasa sakit langsung minum obat. Nah setelah itu udah pulang, beberapa hari dari periksa dokter itu kambuhlah lagi, degupnya tuh luar biasa, kencengnya tuh luar biasa, keringet tuh keluar semua. Terus aku ngambil obat, udah seperti maaf ya, kayak orang asma yang kambuh gitu, harus cepet-cepet minum obat seperti itu. Kalau enggak, kalau dibawa buat ngapa-ngapa itu malah nambah sesek. Jadi nyiksa sendiri ya buat kitanya itu, sakit gitu, di dadanya tuh sakit, sesek juga. Nah, seperti itu. Lalu ada
Yang kedua itu seminggu kemudian ya, kalau enggak 2 minggu kemudian, itu tanggal 29 Februari 2019 itu aku check up lagi. Nah, dokter nanyain bagaimana. Ya udah nggak apa-apa, soalnya ini udah mendingan karena kan udah dikasih obat setiap sakit, minum obat setiap sakit, setiap kambuh jedoknya itu kenceng minum obat seperti itu. Lalu dikasih obat lagi lah sama dokter ini. Yang waktu itu hampir yang pertama setelah aku periksa dari dokter itu hampir setiap hari itu kambuh ya, jadi hampir setiap hari juga minum. Dan ini minumnya itu enggak satu tapi setengah. Kalau satu nanti aku overdosis. Ini ada setengah ya, minumnya itu setengah gitu. Sama sih, sama kayak aku juga, kakek aku itu minum obat jantung juga karena mungkin udah tua juga ya. Kalau mbah kan udah tua, kalau aku kan kelihatannya masih seger tapi kok punya sakit jantung. Nah, kenapa aku bisa sakit seperti ini? Awalnya tuh SD kelas 4. Aku ingat banget. Waktu itu masih ulangan kenaikan kelas seperti itu. Ada satu momen yang ketika aku ngerjain itu jantungnya tuh langsung degupnya kenceng banget, duk gitu, langsung keringet dingin semuanya keluar. Udah kayak rasa gelisah seperti itu, gelisah terus entah nggak tahu apa gimana, pokoknya pikiran gelisah, keringet dingin, dan jantung tuh degup kenceng. Terus temen aku sebelah itu bilang ke pengawas, ke guru yang ngawasin ulangan itu, "Bu, ini sakit." "Kenapa kok sampai seperti ini?" Aku bilang lah jantungnya degupnya sakit. "Ya udah ayo ke kantor," terus habis itu diantar pulang gitu. Nah, terus dari situ aku ingetnya dari situ ya. Terus udah selesai, maksudnya udah nggak kambuh lagi. Dari SMP, SMA enggak, SMA kayaknya pernah sekali kalau nggak berapa kali. Intinya kalau aku ngerasa capek, badannya tuh nggak bisa buat aktivitas lagi, itu tuh langsung jantungnya tuh degup kenceng banget seperti itu. Terus makin parahnya lagi pas aku udah mulai kerja ya. Waktu itu aku kerja di masih di sekitar rumah, ikut orang jualan gitu. Nah, di situ kambuh lagi luar biasa, degupnya tuh. Terus aku minta izin, "Pak, aku istirahat bentar ya." "Iya," katanya gitu. Terus sampai degupnya tuh kenceng banget. Pokoknya setiap aku ngerasa capek, degupnya itu luar biasa, sampai badan tuh bisa gerak sendiri gini. Padahal aku nggak ngerakin, yang gerakin tuh jantung, jadi gini seperti itu. Lalu aku kerja ke Singapura. Nah, di Singapura itu luar biasa capeknya, nggak ada rehatnya ya, nggak ada istirahatnya sama sekali, itu nggak ada. Jadi ya, yang ada tuh kerja gitu. Di situ majikan aku nggak tahu kalau aku tuh ngerasa sakit di sini. Jadi setiap aku ngerasa sakit, aku istirahat sebentar, terus aku banyakin minum air putih. Istirahat bentar, aku banyakin minum air putih, terus udah mendingan. Itu hampir seminggu itu 3 kalau nggak 4 kali seperti itu. Terus udah selesai kerja di Singapurnya itu, aku pulang kerja ikut orang lagi, ngerasa capek seperti itu lagi. Maaf ya. Dan aku pikir tuh, kenapa, apa ada yang salah sama aku seperti itu. Terus kenapa ya bingung aja. Terus sampai di sini juga seperti itu, setiap ngerasa lelah seperti itu.
degupnya tuh kenceng banget. Terus alhamdulillah semenjak check up yang kedua hingga sekarang ini udah nggak ngerasa degupan kenceng banget. Kalau setiap kayak posisi ruku itu jantung tuh udah kayak mulai mau degup kenceng, terus aku mulai berdiri, terus duduk sejenak biar nggak begitu nggak begitu sakit gitu. Dicek juga nggak ada apa-apa, atau mungkin dokternya nutupi atau apa, cuma dikasih obat itu aja, bilangnya nggak apa-apa karena semua orang itu wajar punya seperti itu, hampir semua orang punya seperti itu, tapi kok aku sampai seperti ini gitu. Pernah juga waktu di agensi Indonesia itu, waktu nunggu keberangkatan ke Taiwan juga seperti ini, pagi-pagi nggak berhenti dari bangun aktivitas terus mau belajar kayak gitu, sampai teman-teman tuh bingung kenapa, terus dikerikin semuanya, dikasih minum air hangat, terus udah mendingan, nggak apa-apa, cuma butuh istirahat aja, aku bilang gitu. Banyak peduli teman-teman di sana juga, karena jauh juga dari orang tua. Makasih banyak buat teman-teman aku, semoga kalian semuanya sehat, teman-teman di PT ya, PT dulu, makasih semuanya udah peduli. I love you. Ya seperti itulah, sampai saat ini pun aku yang masih bingung ada apa, kenapa katanya sehat, terus kenapa kok bisa sampai ke Taiwan. Itu kan karena bukan yang gejalanya sakitnya tuh bukan yang berlebihan banget gitu, bukan yang kronis gitu ya. Jadi waktu di medical check up itu nggak apa-apa gitu ya, seperti kata dokter tuh emang nggak apa-apa, emang normal, mungkin karena kecapean banget, jadinya jantung itu butuh istirahat juga lah, makanya dia istilahnya ngasih teguran gitu agar kitanya itu istirahat, seperti itu. So buat teman-teman semuanya, jaga kesehatan selalu ya, karena kesehatan itu paling utama, paling penting. Jadi buat teman-teman ngerasanya tuh bener-bener kayak buat teman-teman semuanya, jaga kesehatan ya, dimanapun kalian berada tuh jaga kesehatan selalu, jangan sampai teman-teman kenapa-napa. Kalau ada apa-apa ya hubungi teman atau keluarga terdekat, seperti itu. Sekian cerita aku, semoga teman-teman ini mengetahui pengalaman aku dengan sakit yang pernah bukan sedang ya, pernah aku alami. So jangan lupa dibagikan, disuka, dan dikomentari, bisa kasih saran atau kritikan. Jaga kesehatan selalu, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.